Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Jamaah Masjid Salman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Pada khutbah kali ini, khatib ingin membawakan satu topik tauhid dalam keseharian. Bagaimana kita bersama-sama dapat mengaplikasikan, menghadirkan tauhid di dalam aktivitas kita sehari-hari yang tentunya nanti akan mendukung kebahagiaan kita baik di dunia dan akhirat. Tauhid ini adalah ajaran yang sangat sentral dan fundamental, merupakan pondasi utama dalam agama Islam yang berarti pengakuan dan penghayatan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, penguasa alam semesta. Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, mengakui sifat dan nama-nama Allah yang disebut sebagai Asmaul Husna. Kalau pondasi ini kita perkuat, kalau dasar-dasar ini kita kuasai, maka insya Allah badai yang akan kita hadapi di atas akan bisa kita hadapi dengan baik. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan Allah sebagai tujuan hidup dalam semua aktivitas kehidupan, merupakan hal yang pokok dan sangat mendasar dalam agama Islam. Bahwa kita manusia dan jin diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ketahui bagaimana kita mengisi pengabdian kita ini kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya pengabdian kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam keseharian, dalam doa-doa yang kita lakukan, dalam ritual-ritual yang kita lakukan, kita sudah dididik, diajarkan mengenai tauhid ini. Sebagai berikut. Ketika kita sholat, kita membaca kalimat syahadat 2 kali, 10 kali dalam satu hari, 70 kali dalam satu minggu, 280 kali dalam satu bulan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Apakah konsekuensi itu sudah kita ikuti? Kemudian setelah sholat, kita isi dengan zikir-zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allah, engkau adalah sumber keselamatan. Darimulah datang keselamatan. Maha suci Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi kita membuat pernyataan di situ bahwa sumber keselamatan itu adalah Allah. Allah yang memberi keselamatan kepada kita. Allah lah yang maha suci. Dan Allah lah yang maha mulia dan maha agung. Bukan yang lainnya.
Kalau kita mendapatkan keselamatan, apakah hadir di dalam hati kita? Alhamdulillah Allah telah memberikan keselamatan kepada kita. Atau kita merasa sombong bahwa saya jagoan, saya selamat, tidak celaka. Lalu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ kita membuat lagi pengakuan, pernyataan, tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada saingan bagi Allah. Kita tidak menyembah yang lainnya, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah gunung, minta ke mbah, tidak ada. Baginya kerajaan dan segalanya pujian. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita tahu bahwa kerajaan, kekuasaan itu milik Allah. Kalau kita mendapatkan amanah, kita sadar Allah yang memberikan kita. Dapat kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Dan seterusnya. Dan Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Lalu kita membaca lagi di dalam sholat kita, la haula wala quwata illa billah. Bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sadarkah kita ketika kita berhasil, kita selamat, kita hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah telah mengizinkan kita untuk selamat. Bahwa Allah telah membuat kita berhasil, lolos dari lubang bahaya. Kita perlu melakukan introspeksi untuk melihat ini sekalian. Dan kalau kita baca surat Al-Ikhlas yang berkali-kali kita baca, yang tadi Khatib bacakan di dalam mukadimah khutbah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, tempat meminta Allah, bukan yang lain. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada saingannya. Tidak ada sekutunya. Ritual tadi mungkin sudah kita lakukan puluhan tahun. Puluhan hari. Berbulan-bulan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita lahir sebagai umat, saya tidak melihat sebagai individual. Tapi kalau kita sebagai umat, apakah ritual tadi sudah memberikan dampak kepada kita sebagai umat dan bangsa? Apakah kita telah menghadirkan bahwa Allah Maha melihat, jadi saya takut nyolong? Bahwa Allah Maha memberikan rezeki, jadi saya akan bekerja dengan halal? Bahwa Allah setelah melihat aku, saya tidak akan nyontek atau plagiat? Apakah ini sudah kita hadirkan? Kalau kita lihat secara makro, indeks korupsi kita itu adalah nilainya 37 dari 100, kita ranking 99 dari 180. Ada kemajuan, naik 4 poin dari 33 ke 37. HDI kita juga masih ranking 96 dari 174 negara. Daya saing kita ranking 27 dari 67 negara. Indeks pendidikan PISA kita ranking 69 dari 80. Kalau kita lihat secara kilas, secara cepat saja, maka mungkin salah satu faktornya kita belum mengimplementasikan tauhid di dalam mengelola bangsa ini. Kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia matematik atau di dalam dunia civil engineering yang saya geluti, kalau orang belok kanan tidak mungkin dia belok kiri. Kalau orang lurus tidak boleh dia belok kanan, yang disebut sebagai mutually exclusive. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah dan Allah hadir dalam kita, kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Mutually eksklusif. Tapi kita masih hybrid gitu. Ya sholat iya, korupsi iya, ngawur iya. Secara makro. Nah, ini mesti menjadi picuan. Menjadi cetusan bagi kita-kita semua yang hadir. Terutama bagi generasi muda. Untuk bisa melakukan eliminasi dari kita-kita yang tua-tua nanti. Menjadi generasi penerus yang akan memajukan bangsa ini. Andaikan kita tahu dan sadar atas ketauhidan Allah, maka pasti kita tidak sombong. Pasti rendah hati, tawadu. Pasti menyenangkan kerjasama dengan orang yang rendah hati.
pasti kita berdoa kepada Allah yang merupakan perwujudan penghambaan kita kepada Allah. Pasti kita mencari rezeki yang Allah, bukan yang lain. Menjadi pemimpin yang amanah, tidak riya, dan bahkan mempunyai rasa tawakal yang tinggi kepada Allah. Kalau kita hadirkan tauhid tadi. Menurut Khatib, ini adalah manusia yang akan berkontribusi bagi umat dan bangsa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Kita perlu menguasai tauhid ini, bukan sekedar hafal dan tahu saja, tetapi kita amalkan dalam keseharian kita. Bagaimana caranya? Pelajari tauhid dari guru yang kompeten. Ada ilmunya. Pelajari. Di ITB ini banyak kiai-kiai yang ahli. Saya juga belajar dari mereka. Banyak berzikir dan mengingat Allah ketika duduk, berjalan, ataupun tidur. Jadi mengingat Allah sering. Ali Imran ayat 190-191. Rasakan kehadiran Allah melalui ciptaan-ciptaan yang ada dalam alam semesta. Lihatlah tanaman tadi. Lihatlah kendaraan yang bergerak. Lihatlah ciptaan-ciptaan yang ada. Allah di belakang itu semua. Itu yang membuat kita tawadu. Rasakan dan sadari bahwa keberhasilan yang kita peroleh karena Allah. Kita tidak sombong. La haula wa la quwata illa billah. Dan tentu kita harus sabar dalam mengimplementasikan tauhid di dalam kehidupan kita sekali. Di dalam bahasa Inggris dikatakan tauhid in daily practice. Berusahalah kita menghadirkan Allah dalam keseharian kita. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Aquli qawli hadza fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'ilukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.